Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Karisma, di mana kondisi permasalahan motor ini ngasep tebal. Motor ini sekali lagi kalau dihidupin halus tapi ngasepnya tebal di bagian knalpot. Nah, itu warnanya putih. Kita lihat dulu di ujung knalpot ini kelihatan basah. Nah, seperti ini. Ini basah oli. Oli dari mesin ngasep, ngasep tebal atau ngasep putih. Ujung-ujungnya seperti ini. Kita nanti akan analisa apa yang menjadi faktor utama Honda Karisma ini ngasepnya tebal. Lanjut, yang menyebabkan kondisi di bagian knalpot atau ujung knalpot itu basah dan oli mesin selalu berkurang dan hampir habis. Kita akan analisa satu persatu apakah itu faktornya di bagian piston, ataukah ring, ataukah satu paket piston dan ring kita harus mengganti, ataukah linear atau bloknya sudah rusak parah. Kita nanti akan analisa satu persatu. Kita akan cek benar-benar apakah memang benar murni di bagian piston. Mudah-mudahan sedikit berbagi ilmu pengetahuan, ada manfaatnya untuk teman-teman semua, dan ikuti terus. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, ambil pengetahuannya. Kondisi Honda Karisma ini ngasep putih, dalam arti oli selalu berkurang dan berkurang terus. Menurut cerita beliau yang punya motor ini lama nggak pernah dibongkar, namun kenyataannya kelihatan seperti ini. Lama kelamaan oli habis. Kalau menurut pemakaian, riwayat beliau yang punya motor, pemakaiannya juga nggak begitu full berat, juga nggak begitu untuk angkut-angkut barang. Dalam arti bisa dibilang fosirnya terlalu kerja atau kerjanya terlalu fosir. Jadi di sini kita akan menganalisa lebih jauh. Mudah-mudahan ini nggak berat. Kita pernah mengalami hal seperti ini, bahwa kalau asapnya tebal biasanya faktornya di bagian mutlak piston. Piston satu set harus ganti sama ringnya, dan itu pun nanti harus kolter masuk ke tukang bubut, ujung-ujungnya rayen untuk beberapa hari. Nah, apakah hal ini sama dengan yang pernah kita alami ataukah cuman ring? Karena biasanya kalau ringnya sudah parah, selama nggak pernah kehabisan oli, dalam arti mengalami ceket, itu juga pistonnya kondisinya aman seharusnya. Nah, sebentar, kalau kita lihat ini di ruang bakar bagian klep seperti ini basah, hitam basah, yang menandakan oli itu masuk ke ruang bakar. Dalam arti oli itu naik dan masuk ke ruang bakar itu sudah melampaui batas, yang menyebabkan kondisi ruang bakar menjadi basah. Seharusnya kondisi klep atau ruang bakar itu harusnya kering, merah bata. Biasanya seperti itu yang pernah kita alami, dan kondisi normalnya harus seperti itu. Namun yang terjadi di Honda Karisma ini bisa dibilang parah banget. Nah, ini kita lihat linear atau bloknya juga kelihatan aman, nggak ada begitu fatal yang menyebabkan gores. Nah, kali lagi kita lihat. Nah, ini ada oli di ruang bakar atau di linear. Ini piston. Kita cek kondisi pistonnya normal, dalam arti nggak ada goresan. Nah, seperti ini penampakan piston yang asap tebal tadi. Ini memungkinkan penyakitnya hanya di ring, karena pistonnya nggak bermasalah. Kita cek dulu ini oversize berapa. Intinya kita akan ambil keputusan kalau ini kita cukup ganti ring piston. Jadi pistonnya tetap pakai yang lama. Sedikit solusi atau saran, kita dalam mengganti ring piston ini kita nggak mengambil, misalnya gini, ini oversize standar, kita langsung beli ring piston oversize standar.
kita nggak menggunakan cara seperti ini, dan itu pun juga nggak salah sebenarnya. Cuman sekali lagi, kita seorang bengkel, kita mempunyai trik masing-masing, kita mempunyai pemahaman masing-masing, yang pada intinya itu tujuannya sama, menyelesaikan permasalahan ngasep motor. Dalam arti tujuannya sama, berhasil untuk menghilangkan asap, namun caranya berbeda. Sekali lagi, pemahamannya berbeda. Oke, pemahaman yang model bagaimana kita ikuti terus, mudah-mudahan ada bermanfaat. Nah, seperti ini caranya. Kalau kita yang menggunakan, kita di bengkel ini oversize standar piston, kita cek dulu seberapa lebar celah ring piston yang kondisi dari awal dari piston yang ada. Bisa kita saksikan seperti ini celahnya. Nah, seperti ini. Bisa teman-teman lihat begitu lebarnya celah. Ini akan menyebabkan kondisi piston atau oli piston dari belakang piston itu naik terlalu deres. Dalam arti akan menyebabkan piston ngasepnya tebal. Solusinya kita langsung ambil di bagian, kita cari ring piston dengan oversize di atasnya. Logikanya ini kita kondisi piston itu 0 atau standar, seharusnya kita belikan standar. Cuman untuk mengantisipasi kegagalan, karena mungkin pistonnya sudah oblak ataukah mungkin linearnya sudah gelombang di tengah. Untuk mengantisipasi seperti itu, kita menggunakan cara atau trik yang pernah kita alami di bengkel dan kita gunakan, yaitu kita mencari ring piston oversize 25. Jadi dari 0 kita ambil ke 25. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, loh kok standar dikasih 25 mas, apa nggak sesek gitu kan. Nah, di situ letak perbedaan dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman bengkel langsung ambil kondisi piston ring piston standar, namun di sini kita enggak, kita ambil kondisi atasnya atau oversize 25. Caranya kita nanti akan kurangi menggunakan gerinda atau kita potong sedikit. Namun harus hati-hati banget, kita cari ukuran dulu, ring piston itu kita ukur dulu, dan habis itu kita kurangi sedikit seperti ini. Bisa teman-teman lihat, ring ini akan kita kurangi sedikit. Nanti ketemu rapatnya kondisi ring piston masuk ke ruang linear seperti ini. Nah, bisa paham ya? Ini intinya kita kurangi ring piston agar menghilangkan dan jangan sampai ada celah antara ring piston seperti yang kita lihat di awal tadi. Ini tujuannya untuk sekali lagi untuk menghilangkan celah yang menyebabkan nanti kondisi piston kondisi ngasepnya itu nggak akan hilang. Karena kita sudah bertahun-tahun mengalami seperti ini dan kita menyiasati dan menggunakan trik-trik seperti ini, alhamdulillah berhasil. Nah, kita menggunakan oversize di atasnya sekali lagi. Habis itu kita nanti potong. Nah, kita tes caranya seperti ini. Apakah ring ini sudah uji coba, lolos uji coba, pantas enggak kita pasang. Nah, seperti ini, tanpa ada celah sedikit pun. Berarti kondisi ring siap pakai setelah kita potong. Nah, semuanya sudah kita potong sampai selesai ya. Tadi ada 5 ring, termasuk ring oli. Kita pasang semuanya, kita sudah potongi satu persatu, sudah kita uji coba, enggak ada celah, langsung kita pasang. Oke, kita lanjut perakitan untuk berikutnya. Kita lanjut pasang ring piston sesuai yang seperti awal. Mudah-mudahan nanti berhasil dan kita yakin selama ini kita di bengkel mengalami hal seperti ini juga nggak pernah gagal. Dalam arti selama ring piston kondisi pistonnya itu aman dari goresan dan kondisi linear atau bloknya nggak ada goresan, itu kita yakin dan kita nggak gagal. Intinya selalu berhasil, nggak ada asap lagi. Oke, sedikit penjelasan, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya bahwa kita mengganti ring piston itu selalu ngambil oversize di atasnya. Habis itu nanti kita akan potong sesuai dengan oversize atau ukuran linear yang ada, dengan tujuan untuk menghindari atau jangan sampai ada celah ring.
Celah ring ini akan mengakibatkan oli naik ke dalam ruang bakar yang menyebabkan ngasap. Akhirnya olinya akan habis terus. Nah, di situ otomatis kalau habis ganti ring masih ada celah, itu pasti kegagalan yang kita terima, yang pada akhirnya nanti ngasap terus dan nggak akan pernah selesai kecuali di coulter atau di bubut. Namun selama ini kita menggunakan trik ganti ring di atas oversize-nya di atas standar, itu akan selalu berhasil dengan caranya seperti itu. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya. Silahkan isi kolom komentar yang mungkin ada teman-teman yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan. Monggo nanti kita akan bantu jawab. Kita akan bantu diskusi di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua share atau berbagi ilmu untuk teman-teman semua. Sedikit ada manfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kita hanya berbagi pengalaman. Terima kasih matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.